Jadi kita bisa mengatur, kalau kita sabar kita bisa mengatur jarak, mengambil titik vital. Nah baru kita short. Nah ini saya akan berbagi tips cara main DB game supaya kita tidak kecewa. Tips yang pertama, sahabat bediler, sebelum kita berangkat kita harus cek dulu unit kita dalam keadaan angin gimana, ada bocor apa enggak, anginnya cukup apa enggak kalau untuk kita bawa hunting. Terus untuk yang penting, sangat penting sekali, kita harus cek zero atau kita harus zeroing dulu. Kita zeroingnya di titik-titik tertentu. Nah, misalnya 15, 20 sampai 30. Itu maksimal 30, sahabat bediler. Kenapa 30? Kita main di big game, unit yang kita pakai unit yang kalibernya 177. Jadi kita harus memaksimalkan target. Nah, maksimalnya target kita kalau kita main di big game, unit kita kalibernya 177 atau 4,5, mainnya di kaliber 4,5, kita harus bisa mengunci target, misalnya maksimal 30 meter. Selebihnya saya tidak menjamin buruan kita ini akan tumbang apa tidak, tapi rata-rata kalau saya sudah mencoba yang sudah itu selebihnya dari 30 meter buruan kita tidak tumbang, walaupun buruan kita ini kecil masih segini, sahabat bediler, masih baru bujang, itu tidak akan tumbang. Kenapa tidak tumbang? Karena unit kita tidak memenuhi kriteria atau kurang maksimal. Di sini kita main big game, buruan besar, tapi kita memakai yang berkaliber 4,5 atau 177. Jadi kurang maksimal. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kita harus sebelum kita berangkat, kita harus ada planning dulu. Misalnya kita mau berangkat hari Minggu, hari Sabtu kita harus cek log. Nah, menyempatkan waktu sebelum kita berangkat hunting besoknya. Hari ini kita cek log. Nah, di posisi lokasi ini kita harus cek log, ada jejaknya apa enggak, jejaknya banyak apa enggak, yang kita harus garis bawahi. Misalnya jejaknya kurang banyak, kita harus cari lokasi lagi atau pindah lokasi lagi, supaya besok kalau kita berangkat hunting kita tidak kecewa atau tidak terlalu membuang waktu yang banyak, memakan waktu yang banyak. Jadi kalau bisa kita berangkat sebisa mungkin, secepat mungkin kita bisa poin. Nah, oleh karena itu kita sebelum berangkat, 1 hari sebelum kita hunting, kita harus cek log. Dan tips yang ketiga, kita harus melakukan atau kita harus cari teman. Kita harus cari teman, jangan sampai kita berangkat sendirian. Ini kita main di big game, ini tip untuk big game. Kita jangan sampai berangkat sendirian. Kenapa? Kalau kita main di big game berangkat sendirian, nah resiko kita ini semakin besar, buruan kita besar masalahnya, sahabat bediler ya. Jadi diusahakan di sini kita berangkat hunting main di big game minimal 2 orang. Adapun lebih 2 orang, nah, di situ saya sarankan berangkat 4 orang. Walaupun 4 orang, nanti kalau sudah sampai di lokasi kita harus pecah. Kita harus pecah jadi 2 bagian. Satu bagian di sini misalnya di jarak di sini. Nah, yang satu bagian lagi di sini. Misalnya kita harus berjarak kurang lebih sekitar 100 sampai 200 meter.
dari perkelompok ini tadi, dari dua bagian ini tadi. Jarak kita harus 100 sampai 200 meter supaya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kalau kita sudah nyampe spot. Ini tips yang ketiga. Sekarang kita lanjut untuk tips yang keempat. Di sini kita harus menyiapkan peralatan-peralatan tertentu seperti safety segala macam, atau peso kecil untuk keperluan nanti kita di sana, atau air minum tentunya, atau kopi bila perlu. Kalau kita istirahat nanti di sana itu harus disiapkan. Tapi yang penting kita harus menyiapkan safety atau sejenisnya. Kenapa? Untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan nantinya waktu kita di spot atau waktu kita di lahan. Perlu sahabat bediler garis bawahi, sahabat bediler semua jangan meniru gaya buru kami. Gaya buru kami memang barbar, sahabat bediler. Kenapa kok barbar? Karena lokasi kami tidak memungkinkan untuk memakai safety. Artinya lokasi kami ini lumpurnya atau airnya itu terlalu dalam alias rawa. Jadi kalau kita memakai safety, kita tidak akan mendapat hasil buruan atau tidak akan menemukan target di sini nanti ya. Jadi kami memakai gaya barbar cara buru kami. Tapi sebelum kita memakai gaya itu, kita sudah cek lokasi dulu, kita pelajari dulu lokasinya gimana nanti resikonya gimana, itu sudah kami hitungkan. Jadi kalau bisa sahabat bediler jangan meniru gaya buru kami. Ini gaya barbar ini istilahnya kalau bahasa gaulnya. Kalau bahasa Jawanya ya sembrono lah istilahnya. Saatmu. Ini kalau bahasa Jawanya. Nah, untuk tips yang kelima. Untuk tips yang kelima. Kalau kita sudah menemukan target, kita jangan terlalu cepat untuk meng-shot, atau simpelnya lagi kita harus bersabar. Nah, ini sangat penting ini sahabat bediler. Kita harus bersabar, jangan terburu-buru. Kalau kita terburu-buru nanti buruan kita akan lari. Kenapa? Oleh karena kita kurang sabar. Kalau kita sabar, mudah-mudahan kita bisa poin di situ. Karena kita bisa mencari titik-titik vital si buruan. Jadi kita bisa mengatur, kalau kita sabar kita bisa mengatur jarak, mengambil titik vital. Nah, baru kita shot. Mudah-mudahan dengan cara sabar ini tadi, modalkan sabar, kita bisa poin. Tip yang keenam ini, kalau kita sudah nge-shot, buruan kita tumbang, kita jangan langsung mendekati si buruan. Kenapa? Kalau kita langsung dekati, resiko kita besar sahabat bediler. Masalahnya saya pernah mengalami di waktu berburu, sudah saya shot langsung tumbang satu kali shot, jaraknya sekitar 20 meter lah itu perkiraan. Nah, di situ saya langsung mendekat. Ternyata buruan ini belum mati sahabat bediler. Dia masih bangun lagi tegak, langsung menyerang ke arah saya. Nah, di sini saya sudah kebingungan. Alhamdulillah saya masih diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi di situ saya selamat dari bahaya. Semenjak kejadian itu saya tidak berani mengulang-ulangnya lagi. Nah, ini pengalaman saya ini, mudah-mudahan cukup saya yang mengalami. Jangan sampai sahabat bediler semua nantinya mengalami hal sama seperti yang saya alami. Ini
sangat berisiko. Jadi kita tunggu beberapa menit baru kita dekati. Seandainya kita shot langsung tumbang mati, berarti kita baru bisa mendekati. Hanya 2 sampai 5 menit kita butuh waktu. Dalam waktu itu seandainya buruan masih bisa bangun, di situ sudah bangun. Jadi kita harus tunggu. Nah, sekian dulu tips dari kami. Semoga tips dari kami bisa bermanfaat bagi sahabat bediler semuanya. Bagi sahabat bediler yang hobi bikin konten YouTube, nah di sini saya ingatkan, di waktu pengambilan gambar sahabat bediler ya, kita harus hati-hati. Kenapa kok hati-hati? Karena kalau kita waktu pengambilan gambar tidak hati-hati, nanti bisa melanggar komunitas YouTube. Nah, di situ nanti kita kena pelanggaran tertentu. Di sini saya tidak bisa menjelaskan di konten ini. Nah, insya Allah di konten selanjutnya kita baru bisa menjelaskan dan bisa ngasih pengalaman kami, bagaimana cara pengambilan gambar atau sejenisnya, atau bagaimana cara kita bikin konten supaya dolarnya tidak kuning, atau sekali kita up dolarnya langsung hijau. Nah, nanti di konten selanjutnya saya akan memberi tutorialnya atau membuat videonya. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi sahabat bediler semua yang sudah dukung channel ini. Semoga selalu diberi kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam one shot.